Orang yang bahagia bukanlah orang yang memiliki apa yang dia inginkan, tetapi orang yang tidak merasa terganggu oleh apa yang tidak dia miliki. Bukan apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Jangan takut kegagalan, takutlah keberhasilan yang tidak sesuai dengan kepribadianmu. Itu semua adalah kata-kata dan juga quotes yang berasal dari seorang guru filsafat stoik, yaitu Epictetus. Dan di video kali ini kita akan membahas kisah hidup dari Epictetus. Epictetus adalah filsuf Yunani yang hidup pada sekitar tahun 55 sampai 135 Masehi. Ia lahir sebagai budak dalam kekaisaran Romawi, tapi pada akhirnya ia meraih kebebasan dan menjadi salah satu filsuf terkenal pada zamannya. Epictetus percaya bahwa orang-orang harus berusaha menjadi rasional dan hidup sesuai dengan akal. Ia mengajarkan bahwa kita memiliki kontrol terhadap pikiran dan juga tindakan kita sendiri, tetapi tidak dengan kejadian-kejadian eksternal. Epictetus percaya bahwa kita harus hidup dengan fokus terhadap apa yang bisa kita kendalikan dan tidak khawatir dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Epictetus memiliki kepribadian yang ceria dan dia dikenal dengan kecerdasan dan juga humornya. Dia pernah berkata, kunci kebahagiaan bukan terletak pada memiliki apa yang kita inginkan, tetapi menginginkan apa yang sudah kita miliki. Ia percaya bahwa kita harus menemukan kegembiraan pada hal-hal yang sederhana daripada kita harus mencari hal-hal lain. Meskipun awalnya sederhana, Epictetus sangat dihormati dan ajarannya masih diperlakukan dengan baik sampai sekarang ini. Sedikit fakta menarik tentang Epictetus. Jadi Epictetus ini lahir dalam keadaan kondisi yang cacat dan kakinya ini nggak bisa lurus. Meskipun begitu, dia mampu melewati hambatan tersebut dan mungkin menjadi cermin dari kata-kata di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Meskipun begitu, dia dapat mengatasi keterbatasannya dengan menjadi seorang filsuf yang dihormati pada zamannya. Bahkan cacatnya mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu yang berkontribusi dalam pemikiran filosofisnya. Hal ini bisa dibuktikan dengan kata-katanya bahwa kita tidak boleh peduli dengan kejadian eksternal atau kejadian yang berada di luar kendali kita. Contohnya adalah kakinya yang nggak bisa lurus dan kondisi cacat fisiknya. Discourses of Epictetus adalah sebuah kumpulan karya filsafat yang ditulis dan juga merupakan karya dari Epictetus. Discourses ini terdiri dari 4 buku yang dipercaya sebagai rekaman pidato dan juga percakapan Epictetus dengan para siswanya. Discourses ditulis oleh salah seorang siswa yang bernama Arrian yang kemudian menerbitkannya dalam sebuah karya yang bernama The Enchiridion. Dalam Discourses, Epictetus mengeksplorasi banyak tema yang berkaitan dengan etika, kebebasan pribadi, dan bagaimana cara menjalani kehidupan yang baik. Dia menekankan pentingnya mengembangkan sikap self-control dan juga praktek stoikisme, yang merupakan filsafat yang mengajak kita untuk menerima apa saja dalam kehidupan ini dengan tenang dan tanpa keluhan. Epictetus menyarankan kepada para pembacanya untuk fokus terhadap apa yang bisa mereka kontrol, yaitu pikiran dan tindakan mereka sendiri, dan tidak peduli dengan keadaan-keadaan eksternal. Dia berargumen bahwa pendekatan ini akan membawa manusia menuju sebuah kehidupan yang damai dan bahagia. Epictetus juga menekankan pentingnya hidup sesuai dengan hukum alam dan juga dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai pribadi seseorang. Dia menyarankan kepada para pembacanya untuk terlepas dari sikap dunia material dan juga harapan-harapan orang lain dan berfokus pada pengembangan diri mereka sendiri. Epictetus berargumen bahwa gaya kehidupan seperti ini akan membawa seseorang kepada sebuah kebebasan dan juga kebahagiaan yang sebenarnya. Secara keseluruhan, Discourses ini menawarkan sebuah panduan untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Ajaran Epictetus dalam Discourses ini masih terus berpengaruh hingga saat ini dan masih dikaji dalam bidang filsafat dan psikologi. Enchiridion dari Epictetus adalah panduan untuk menjalani kehidupan yang baik yang ditulis oleh filsuf Stoik Epictetus pada abad pertama Masehi. Ini adalah teks singkat yang terdiri dari 53 bab yang mengajarkan bagaimana cara mengaplikasikan filsafat Stoik dalam kehidupan sehari-hari. Enchiridion berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani yang berarti panduan dan kemungkinan besar diartikan sebagai panduan yang bisa dibawa oleh seseorang
dan merujuk pada kehidupan sehari-hari. Dalam Enchiridion, Epictetus menerangkan bahwa satu-satunya hal yang penting dalam kehidupan ini adalah kita hidup sesuai dengan akal dan percaya pada prinsip kita sendiri. Ia mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang bisa kita kontrol adalah pikiran dan juga tindakan kita sendiri. Ia menyarankan kita untuk fokus terhadap apa yang bisa kita ubah dan tidak memperdulikan apa yang berada di luar kendali kita. Ia juga mendorong pembaca untuk memelihara kebajikan yang dianggapnya sebagai salah satu kunci untuk menjalani kehidupan yang sukses dan bahagia. Enchiridion dianggap sebagai salah satu karya filsafat stoik yang terbaik dalam sejarah, dan ajarannya sangat dihargai oleh banyak pemikir dan juga sarjana di dunia ini. Ia masih menjadi teks yang populer dalam kalangan pembaca pada saat ini, serta ajaran-ajaran di dalamnya masih sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern ini. Pokok-pokok tema dalam Enchiridion ini adalah bagaimana kita mencoba hidup untuk tetap berada dalam prinsip dan juga keyakinan kita sendiri, bukan malah mencoba menyesuaikan diri dengan keyakinan yang diinginkan oleh orang lain. Epictetus menyarankan kepada para pembaca untuk jujur pada diri sendiri dan juga menyarankan untuk memelihara kedamaian batin serta kepuasan sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang baik dan sukses sesuai dengan keyakinan dan juga prinsip mereka masing-masing. Secara keseluruhan, Enchiridion ini merupakan sebuah panduan yang memikat dan praktis yang menawarkan sebuah kearifan abadi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajarannya dalam Enchiridion ini masih dihargai oleh para filsuf dan juga para pemikir serta pembaca yang ada di dunia ini, bahkan hingga saat ini. Itulah kisah singkat dari Epictetus dan berbagai karyanya yang sudah kita bahas, yaitu Discourses dan Enchiridion. Video minggu depan akan membahas lebih dalam tentang Enchiridion dan berbagai pesan penting yang ada di dalamnya. Bagi kalian yang tertarik, kalian bisa tonton video minggu depan. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.